Alright ya, selamat berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel pada tanggal 11 November 2021. Apa kabar kalian semua? Semoga saja kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan juga berbahagia. Meskipun memang kita ketahui Bitcoin sempat mengalami penurunan dan juga sempat mengalami memang break daripada all time high-nya dan kemudian sekarang mengalami penurunan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana strategi selanjutnya ya, kita akan membahasnya di sini. Dan sebelum kita masuk ke topik pembahasan kita, kalian bisa like dan juga subscribe channel ini agar channel ini mampu semakin berkembang dan juga bisa memberikan manfaat yang lebih buat kalian dan juga buat lebih banyak orang lagi. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasan kita. Per hari ini Bitcoin mengalami penurunan sekitar 2,9% ya, minus 2,9%, dan juga rata-rata altcoin memang juga semuanya mengalami penurunan. Oke. Dan kemudian kalau kita lihat dari news ya, kemudian ada news ya dari bitcoin.com 1 jam yang lalu, while BTC skyrocketed to 69k well from 2013 ya, transfer 140 million worth of sleeping Bitcoin. Ya, jadi di sini ada wallet yang Bitcoin yang aktif ya, yang memang dari 2013, dan kemudian adanya transfer ya dari wallet yang sudah lama tidak aktif, yang bernilai memang sangat fantastis luar biasa ya. Di sini bernilai 147 juta US dollar. Mungkin saja ini juga membawa pengaruh memang terhadap harga daripada Bitcoin ya. Semenjak 2 hari yang lalu ya sempat mengalami penurunan, dan kemudian ada juga dari Cointelegraph ya, ini memang memberitakan Bitcoin prices briefly hit 69k ATH before plummeting back to earth ya. Jadi ini beritanya juga sedikit hyperbola ya. Jadi Bitcoin sempat menyentuh all time high di 69.000 dan kemudian dump sampai ke tanah ya, atau ke bumi ya ini ya. Oke, ya kita langsung saja ntar kita ke chartnya ya daripada Bitcoin. Ya kalau kita lihat dari time frame daily bahwa Bitcoin dari ini setelah memang breakout dan juga mampu berada di area high ya, di area 69.000, dan di sini Bitcoin mengalami penurunan sampai saat ini ke area ya sekitar 6%, 6,52% ya. Memang sempat mengalami penurunan lumayan dalam ya, sampai dengan 9% ya kemarin. Lalu bagaimana strateginya untuk sekarang ini ya? Seperti apa yang saya bahas di video sebelumnya, bahwa memang Bitcoin ini setelah breakout daripada zona box warna orange yang saya gambar di sini, memang sangat-sangat wajar apabila mengalami yang namanya retracement ataupun retest terhadap resist yang memang sudah di breakout dan kemudian sekarang meretestnya untuk menjadikannya support, yaitu kalau dari sisi teknikalnya ya. Kalau dari sisi fundamental memang ada dari berita ini juga mungkin berpengaruh ya, while BTC skyrocketed to 69k ya, ada whales yang tiba-tiba melakukan transfer senilai 147 juta US dollar setara Bitcoin ya, dan di mana wallet ini tadinya memang tidak ada transaksi ataupun tidak aktif ya, dibilang sleeping Bitcoin ya. Jadi ini juga mungkin mempengaruhi pergerakan daripada market. Namun secara umum saya melihatnya kalau dari sisi teknikal maupun dari katalis-katalis sebelumnya yang sempat saya bahas di video-video sebelumnya, bahwa memang saya melihat masih sangat bullish terhadap pergerakan daripada Bitcoin, dan ini pun memang sangat wajar apabila terjadi penurunan ataupun retracement terhadap harga Bitcoin, apabila memang Bitcoin akan melanjutkan kenaikannya. Seperti target berikutnya, kalau di sini ya terbentuk flag ya, bull flag, maka targetnya adalah ke area ya sekitar area 84.000 ya, 84.000 US dollar, dan kemudian di atas ada area 87.500 ya, 87.500-an, di mana di sini adalah merupakan area daripada Fibonacci retracement ataupun saya menggunakan Fibonacci extension. Ini merupakan area di 1,618 Fibonacci retracement. Oke. Jadi bagaimana kalau strateginya ya?
Kalau untuk yang entry bisa saja memang melakukan entry di area box warna orange ini dia di area 63.773 sampai dengan area 64.749 dan akan sangat lebih bagus apabila memang hari ini Bitcoin mampu berada di atas daripada area 64.966. Ini akan menjadi sinyal yang sangat bagus buat penguatan daripada harga Bitcoin untuk kedepannya. Dan kemudian masih ada tertahan oleh MA20 ya di sini kalau kita lihat di time frame daily. Kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil, ini adalah merupakan time frame 4 jam ya di mana memang MA20 sudah di breakdown dan kemudian masih ada support di sini di MA50. Yang menurut saya pribadi memang ini akan menjadi support yang sangat kuat. Di samping memang ada support di sini di garis trend line yang saya buat di sini yang berwarna orange ini juga akan menjadi sangat-sangat kuat ya di mana memang sempat beberapa kali disentuh dan support ini mampu menjaga pergerakan daripada Bitcoin. Lalu bagaimana ya kalau menurut saya pribadi di sini adalah gerakan Bitcoin ataupun pergerakan daripada harga Bitcoin merupakan hal yang wajar ya terjadi karena memang mengingat sudah terjadi yang namanya breakout. Dan di sini memang sempat terlihat terjadi double top ya sedikit di sini kalau kita ke time frame yang lebih kecil kayaknya di time frame 1 jam akan terlihat di sini. Ya di sini ya ada top dan di sini merupakan neckline dan terjadi breakdown dan ini merupakan target area penurunan daripada double top ini dan kayaknya sih sudah tercapai ya di sini dan sudah targetnya sudah tercapai, jadi ini tidak perlu dikhawatirkan lagi. Kalau menurut saya pribadi ya memang dari katalis-katalis yang ada sebelumnya memang kemungkinan akan terjadi inflasi terhadap fiat ataupun US dollar dan kemudian akan adanya aturan yang dibentuk oleh OCC dan juga FDIC dan The Fed tentang aturan terhadap Bitcoin yang akan dipergunakan terhadap bank-bank yang ada di Amerika dan kemudian ETF market ya yang kemungkinan akan meluncurkan ETF spot yaitu merupakan katalis-katalis yang sangat positif terhadap pergerakan Bitcoin ke depannya ya dan saya yakini hal itu akan segera terwujud dan itu akan memberi dampak yang sangat positif terhadap pergerakan harga Bitcoin. Jadi kalian juga bisa menonton video saya sebelumnya ya peluang di balik yang berjudul peluang di balik penurunan daripada Bitcoin ya itu di situ saya sudah jelaskan kenapa apabila memang Bitcoin mengalami penurunan maka di sana adalah sebuah kalau saya lihat secara pribadi itu merupakan satu peluang ya di mana di sini ya sempat saya bahas ketika memang terjadi dump ke sini dan tertahan oleh area support warna box warna hijau yang saya bikin di sini di area 58.614 ya sampai dengan range 57.211 ya di sini. Dan selamat buat kalian yang sudah mengambil posisi dan sekarang sudah mengalami profit ya di sini dan kemudian ini terjadi breakout dan juga terjadi recess. Yang saya harapkan di sini adalah nantinya Bitcoin mampu berada di atas ataupun di dalam box warna orange ini dan menyisir area ini dan kemudian mampu melanjutkan kenaikan. Lalu bagaimana dengan Bitcoin dominance ya kalau kita lihat Bitcoin dominance sempat mengalami kenaikan ya dan menyentuh area resist di area 44,54%. Namun di sini terjadi pembalikan di sini dan ini berfungsi sebagai resist lagi dan ini merupakan bisa dibilang satu kesempatan ya kalau untuk entry di beberapa altcoin ya kemungkinan yang berada di area support. Di beberapa altcoin yang berada di area support mungkin kalian bisa collect menjadikannya kesempatan buat membeli ya di sini meskipun memang ada di Bitcoin dominance ini akan terjadi golden cross di sini. Namun demikian saya juga meyakini ada peluang di altcoin ya apabila memang Bitcoin dominance ini nantinya mampu melanjutkan penurunan dan masih ditahan oleh MA50 di sini. Dan semoga saja Bitcoin dominance turun dan harga Bitcoin stabil ataupun naik di atas area box warna orange yang saya gambarkan, maka itu akan menjadi sebuah peluang besar bagi pergerakan daripada altcoin ya. Kemudian kita akan membahas juga sedikit tentang Ethereum ya di mana Ethereum sudah breakout ya di sini terhadap pola cup and handle yang saya masih targetkan berada di area di sini ya area
6.000 ya 6.284 6.286 ya di sini di area 6.000-an. Dan kemudian di sini juga terbentuk channel ya, sangat jelas di sini terbentuk channel rising wedge ya. Di sini kalian juga bisa melakukan pembelian apabila memang tidak terjadi penembusan terhadap channel ini ataupun resistance line ini. Dan di sini bisa melakukan yang namanya buy ya. Apabila memang breakdown, kalian bisa melakukan mungkin cut loss ya. Kalian juga harus mempersiapkan trading plan kalian masing-masing apabila mau mentradingkan daripada Ethereum ini. Dan kemudian kalau kita lihat BNB, maka BNB juga sangat jelas ya berada di area support ya. Di sini sempat menyentuh area support meskipun sekarang sudah mengalami kenaikan dan akan memang sangat bagus apabila kalian bisa mendapatkan di area support di sini ya, di area 587 sampai dengan 581 mungkin di area sini, dan juga bisa saja tersentuh area MA20 di sini akan sangat bagus di area 555 kalaupun memang nantinya mengalami penurunan, karena target daripada BNB ini masih lumayan tinggi ya. Kalau untuk breakout dari ATH-nya di sini ada pola cup and handle ya, yang saya gambarkan di sini targetnya adalah di kisaran harga 780 ya, dan kemudian di sini terbentuk import head and shoulders ya. Di sini merupakan target daripada import head and shoulders di area 713 ya di sini. Jadi ini bisa saja menjadi sebuah peluang untuk kalian untuk entry ya untuk altcoin. Dan kemudian kalau kita lihat DOT ya, Polkadot ya, di sini juga masih tertahan di area support. Di sini bisa dibilang yang memang sempat turun ke area support warna biru yang saya gambarkan di sini di area 40, sekitar area 42 ya. Di sini kalau kalian bisa melakukan pembelian di area sini merupakan hal yang sangat bagus ataupun sangat worth it buat Polkadot ya. Dan kemudian kita akan membahas daripada Cardano yang memang sudah lama mengalami konsolidasi meskipun memang sempat terjadi breakout terhadap pola di sini ya, di mana terjadi falling wedge di sini, dan falling wedge tempat tertembus dan namun memang masih belum bisa melewati box warna orange yang saya gambar di sini. Dan saya akan sangat bullish terhadap Cardano ataupun ADA ini apabila memang box warna orange ini mampu tertembus. Ini akan menjadi resisten yang sangat kuat di sini, dan di sini juga bisa menjadi area pembelian di mana mengingat di sini merupakan resist line ataupun resist trend line yang saya gambar daripada falling wedge sini, dan bisa saja ini menjadi satu area entry di sini untuk Cardano. Yang kita ketahui memang Cardano memiliki fundamental yang sangat kuat ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya, kalau untuk di hold jangka panjang pun ini sangat worth it. Jadi demikian untuk update kali ini ya. Kalau yang menurut saya ya, dari berita-berita yang ada ya tidak terlalu berpengaruh signifikan harusnya terhadap pergerakan Bitcoin ke depan yang masih dalam katalis yang positif ya, meskipun memang ada berita di sini ya yang perlu kalian waspadai adalah ya ini memang adanya transfer dari satu wallet yang dari 2013 ya, yang tidur istilahnya tidak pernah aktif dari 2013 dan tiba-tiba mentransfer Bitcoinnya yang senilai 147 juta US dollar. Jadi ini yang perlu kalian ketahui, dan kalian juga harus selalu yang namanya memperhitungkan faktor resiko ya di sini apabila memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ataupun di luar analisa kita sendiri. Jadi penting untuk kalian untuk melakukan yang namanya research kalian sebelum kalian melakukan entry ataupun menginvestasikan uang Anda di cryptocurrency ini, karena memang berinvestasi di dunia kripto ini merupakan investasi yang sangat berisiko tinggi karena memiliki fluktuasi harga yang sangat tinggi. Kalian harus siap dengan hal tersebut, dan juga kalian harus kalau kalian trading ya kalian harus melakukan yang namanya membuat trading plan kalian masing-masing, dan juga memperhitungkan segala risiko yang kemungkinan terjadi, karena memang market tidak pernah ada yang tahu secara pasti bagaimana pergerakannya. Yang jelas kita harus mengerti terhadap market, bagaimanapun keadaan market kita harus mengikutinya, karena market is always right ya katanya. Kita tidak
kita tidak bisa memaksakan kehendak kita terhadap market. Yang jelas market yang menentukan arahnya ya. Di sini kita hanya bisa melakukan yang namanya analisa ya. Fungsi dari analisa tersebut adalah untuk memaksimalkan keuntungan yang potensi keuntungan yang mungkin kita bisa dapat dan juga meminimalisir segala bentuk resiko yang mungkin bisa terjadi. Oke, itulah pentingnya daripada analisa yang perlu kita lakukan ya. Jadi untuk Bitcoin ya sekali lagi saya tegaskan mungkin di sini bisa menjadi area beli ya, di area 63.722 dan juga mungkin saja tidak menutup kemungkinan memang melanjutkan penurunan ke menyentuh daripada MA20 di area 62.470 di sini mungkin saja hal itu bisa terjadi, bahkan kalaupun harus menyentuh dari area yang trend line warna orange ini kemungkinan bisa tersentuh di area 62.119. Mungkin saja hal itu bisa terjadi ya. Kalian harus selalu mengantisipasi hal tersebut dan juga menyiapkan trading plan yang matang ya untuk hal ini. Dan apabila memang kalian ingin melakukan investment untuk jangka panjang ya, kalian memang bisa melakukan dollar averaging cost ataupun kalian bisa entry di daerah area support line ini, dan akan sangat lebih baik apabila memang Bitcoin mampu melakukan penurunan. Kalau untuk long term investment ya, jadi 58.000 mungkin ya meskipun memang kemungkinannya kecil untuk lanjut turun ke area ini, namun tidak menutup kemungkinan memang apapun bisa terjadi di market. Jadi kalian harus selalu yang namanya melakukan manajemen yang tepat terhadap investasi kalian dan juga menentukan time frame yang jelas untuk investment kalian dan juga melakukan research kalian tersendiri. Ya, kembali lagi ya Dior ya, do your own research, karena di sini saya bertujuan untuk sharing dan juga edukasi ya. Jadi segala bentuk risiko, keuntungan maupun kerugian yang diakibatkan dari investasi yang Anda lakukan akan menjadi sepenuhnya tanggung jawab dari kalian pribadi masing-masing. Jadi selalulah lakukan yang namanya riset kalian secara mandiri sebelum melakukan investasi. Jadi sekian untuk update kali ini ya. Yang saya lihat memang penurunan ini mungkin saja bisa lanjut sedikit turun ya di sini. Kalau kita analisa ya dari market, memang katalis-katalis yang ada harusnya tidak begitu signifikan ya dampaknya. Mungkin saja memang ada sedikit pengaruh dari Evergrande ya, mungkin ya ada berita-berita terbaru dari saya juga belum sempat melihat berita tersebut, namun faktor dari FUD dari China khususnya seharusnya tidak begitu berpengaruh ya terhadap market yang memang kita ketahui investor China ya sudah dari beberapa minggu lalu memang sudah tidak terpengaruh ya terhadap FUD yang datang dari China ya. Kemudian itu saja yang perlu saya sampaikan di sini. Jadi kalian tetap harus waspada dengan segala bentuk kemungkinan yang bisa terjadi terhadap gerakan daripada Bitcoin ini. Apakah akan lanjut menyentuh daripada resist lain-lain di sini ataupun lanjut ke area bawah. Di sini pun sebenarnya ada resist minor di sini, bisa dibilang ya di area 60.000 ya. Di area 60.000 ini juga merupakan salah satu resist ya yang lumayan kuat juga di sini. Apabila kalian bisa dapat di area ini, bisa jadi ini merupakan satu peluang untuk kalian ya. Oke. Dan sekian untuk video kali ini. Semoga saja video ini bermanfaat buat kalian, dan juga kalau dirasa memang video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-subscribe, like, share, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal dengan update-update video selanjutnya yang akan kami sampaikan lewat video selanjutnya. Oke, selamat beraktivitas dan tentunya selalu jaga kesehatan dan juga tetap selalu untuk berbahagia. See you on the next video dan bye-bye.